Halo guys, kembali lagi di channel Arwan. Di kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film The Tour. Film ini dirilis pada tahun 2013, disutradarai oleh William D. Carson dan dibintangi oleh Neil Hopkins sebagai Jackson. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang terkena bencana alam dan mengakibatkan ia terkubur hidup-hidup di dalam tanah. Apakah ia bisa selamat dari insiden tersebut? Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali di mana terlihat seseorang pria yang baru bangun dari pingsannya. Pria itu bernama Jackson. Kemungkinan besar ia baru saja mengalami kecelakaan. Terlihat dari hidungnya yang mengeluarkan darah. Kemudian ia melihat sekelilingnya tidak ada satupun cahaya kecuali cahaya dari lampu mobilnya. Yang ia lihat cuma sekumpulan tanah. Berarti bisa disimpulkan ia dan mobilnya terkubur di dalam tanah. Wah, nggak bisa kebayang lagi ya kalau kita berada di posisi seperti itu. Pintu-pintu mobil pun tidak bisa terbuka karena terhapit oleh tanah. Ia yang panik lalu menghubungi 911. Naasnya, tidak ada sinyal handphone sama sekali. Begitu pula dengan radio. Ia mencoba untuk mencari gelombang frekuensi, namun tetap saja tidak terdeteksi satupun. Kemudian, ia mencoba menghidupkan mobilnya. Namun, ternyata mobilnya itu tidak bisa hidup atau mogok. Mungkin mesinnya sudah kemasukan tanah ya guys. Tak lama, tiba-tiba gujangan seperti gempa bumi datang yang mengakibatkan mobilnya bergetar sangat kencang. Ia juga merekam dirinya sendiri untuk video dokumentasi apabila ia tidak selamat alias meninggoy. Perasaan cemas, panik, bahkan sampai pengen pun bercampur aduk di otaknya. Dan ia berharap ada salah satu orang yang bisa menyelamatkannya. Saat ini jam menunjukkan pukul 1 siang, yang kemungkinan besar bagi dirinya bisa diselamatkan. Lalu dia pun mencoba mengingat apa yang terjadi sambil menggambar rute perjalanannya. Awalnya dia mengendarai mobil lancar-lancar saja, tetapi ada suatu kejadian yang menjadikan ia terkubur hidup-hidup di dalam tanah. Kemudian ia menyadari kalau bagian atap mobilnya sudah mulai retak karena tekanan besar dari dalam tanah. Ia yang panik mencoba menghidupkan AC, tapi yang keluar hanyalah debu. Semut-semut pun mulai berdatangan melalui lubang AC. Dengan sigap ia menutupinya dengan solasi. Dengan keadaan yang tambah panik, ia mencoba menenangin diri dengan menonton video bersama tunangannya yang bernama Laurie. Setelah itu, dia memutuskan untuk tidur agar bisa menghemat baterai handphone dan lampu mobilnya. Singkat cerita, ia terbangun karena kakinya kram. Dan jam menunjukkan pukul 9 malam. Berarti kurang lebih sudah 8 jam ia berada di dalam tanah. Ia yang cemas pun mencoba mencari jalan keluar melalui lubang kaca mobil. Tapi sialnya tanah itu malah masuk ke dalam mobilnya. Tekstur tanah yang mengotori dia juga masih basah dan lembek. Kemungkinan besar ia terkena bencana longsor. Di sisi lain, retakan atap mobilnya semakin membesar. Ia pun menahannya dengan solasi dan kunci setir mobilnya. Untungnya, cara yang dilakukan Jackson ini berhasil untuk menahan tekanan dari tanah tersebut. Ia yang haus pun harus menghabiskan 1 botol air mineral. Tanpa ia sadari, itu adalah air satu-satunya yang dia miliki. Dan di saat hatinya mulai tenang, ia berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan, meminta untuk diselamatkan dari bencana yang menimpanya ini. Sesaat setelah berdoa, ia berpikir bahwa hanya berdoa saja tidaklah cukup, tapi ia juga harus berusaha sebisa mungkin keluar dari dalam sini. Lalu ia pun mengecek ke belakang mobilnya. Untungnya banyak sekali barang yang bisa ia gunakan. Dalam kondisi seperti ini, ia harus bisa melakukan sesuatu dengan barang yang seadanya. Tiba-tiba ia melihat tetesan air dari sela-sela kaca yang sudah retak. Karena haus, ia minum air yang menetes dari tanah tersebut.
Ia tidak peduli lagi sudah tercampur apa saja air itu. Lalu ia melubangi kaca untuk menampung air tetesan itu dengan menggunakan botol air mineral. Saking parahnya, ia kencing di dalam mobilnya sendiri. Oh Kemudian ia mencoba mengambil sejumlah besi untuk ditembuskan ke permukaan tanah. Dengan perut yang lapar, ia pun istirahat untuk makan biskuit. Walaupun dengan sepotong biskuit itu sangatlah berharga dalam kondisi seperti ini. Untuk minum pun ia hanya mengandalkan air yang ditampungnya tadi. Kemudian ia lanjut mendorong besi itu, tapi makin lama makin berat karena tekanan dari tanah tersebut. Dalam kondisi minim oksigen, ia harus mengeluarkan tenaga ekstra agar besi itu bisa tembus ke permukaan, yang bertujuan untuk bernapas dan meminta pertolongan. Setelah beberapa lama berjuang, akhirnya besi itu bisa tembus ke permukaan tanah. Ia pun kegirangan dan langsung bernapas lewat lubang tersebut. Kemudian ia mempunyai ide untuk membuat asap dari lubang besi itu, bertujuan agar orang lain bisa melihat asapnya dan ia bisa diselamatkan. Tetapi di sini tangan Jackson malah terkena oleh api. Karena hal itu ia membuang kertasnya. Untungnya api itu bisa cepat dipadamkan oleh Jackson. Namun saat ia mau bernapas lewat cerobong yang dibuatnya, tiba-tiba terjadi guncangan yang mengakibatkan kepala Jackson terluka. Tak lama ia pun terbangun, dan karena masih mengalami pendarahan, ia pun mencopot baju dan sabuknya untuk dijadikan perban di kepalanya. Karena pendarahan yang lumayan banyak, ia pun lemas dan hanya bisa terdiam sambil memikirkan cara agar bisa keluar dari sini. Dan tiba-tiba terjadi goncangan lagi yang mengakibatkan bagian belakang mobilnya amblas. Ia pun menahannya dengan sisa-sisa besi yang tadi ia gunakan saat membuat cerobong untuk bernafas. Kemudian ia yang kelelahan pun haus dan meminum air kencingnya sendiri. What the f***? Dalam keadaan seperti ini tidak ada kata jijik lagi. Walaupun rasanya anyir-anyir sedap, yang penting rasa hausnya bisa teratasi. Lalu ia punya ide untuk menghubungkan sebuah ban dengan selang pompa yang bertujuan untuk bernafas dengan mengandalkan air dari ban tersebut. Dengan keyakinan yang kuat, ia berencana akan menerobos tanah yang ada di atasnya. Ia juga menuangkan oli ke seluruh badannya agar ia tetap licin saat menembus tanah yang sudah mulai mengeras. Ia pun tidak tahu akan selamat atau tidak. Yang penting dia sudah berdoa dan berusaha. Dalam kondisi seperti ini, ia masih sempat-sempatnya menyetel lagu koplo dari New Palapa agar tidak terlalu tegang menurut dia. Kemudian ia memukul atap kaca mobilnya agar semua tanah turun dan masuk ke dalam mobil. Sambil membawa berat ban mobil, ia pun menggali tanah dengan perlahan-lahan tapi pasti. Tanah pun mulai berjatuhan ke dalam mobilnya. Sekian lama menggali, Jackson mulai berpijak di atas mobilnya. Di sini ia sempat bernafas melalui ban yang ia bawa. Namun, tiba-tiba datang guncangan yang sangat keras. Yang mengakibatkan seluruh badan Jackson tertutup oleh tanah. Namun hebatnya di sini masih ada pergerakan dari Jack yang menandakan kalau dia masih hidup. Dan perlu diingat, sebelumnya ia sempat berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya. Tak lama akhirnya ia bisa menggapai permukaan tanah dan bisa melihat cahaya matahari. Ia pun selamat dalam keadaan hidup-hidup. Dan film pun selesai. Nah, jadi hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah kalau kita ingin menggapai sesuatu yang kita inginkan, harus diimbangi dengan berdoa dan berusaha. Oke, sekian alur film Detour dari saya pamit. Peace out me.